Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Gustirangga Kusuma dengan NIM 210 yang berasal dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi akan menjelaskan apa itu baiat. Baik, langsung saja. Pengertian baiat. Secara bahasa, baiat berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata bai'a. Di dalam kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus, bai'a artinya bersedia, berjanji, dan juga memiliki arti pelantikan khalifah. Pengertian baiat secara terminologi atau istilah banyak sekali, diantaranya adalah baiat diambil dari kata ba'a yang berarti membeli sesuatu dengan harga dan kesepakatan dua orang yang sedang melakukan transaksi dagang dengan cara memukulkan tangan yang satu ke tangan yang lainnya sebagai tanda setuju. Baiat ini telah berjalan bertahun-tahun dalam tradisi Arab klasik. Baiat juga memberikan arti kesepakatan kewajiban menjual, bai, dan janji setia. Jadi baiat bisa berarti pemberian janji orang yang membaiat untuk patuh dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah dengan lapang dada, baik yang disukai maupun tidak disukai, tidak menentangnya dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Berjanji untuk taat seakan-akan orang yang berbaiat memberikan perjanjian kepada amir, pemimpinnya, untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin. Mereka tidak akan menentang sedikit pun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya, baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Jika membaiat seorang amir dan mengikat tali perjanjian, maka manusia meletakkan tangan-tangan mereka pada tangannya amir sebagai penguat perjanjian, sehingga menyerupai perbuatan penjual dan pembeli. Maka dinamakanlah baiat, yaitu isi masdar dari kata ba'a, dan jadilah baiat secara bahasa serta dan secara ketetapan syariat. Menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam buku Sistem Politik Islam, bahwa Ibnu Khaldun mendefinisikan baiat adalah janji setia. Seorang pemberi baiat tidak akan menentang sedikit pun, mentaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Membaiat amir dan memberikan ikatan sumpah setia kepadanya, mengulurkan tangan ke dalam tangannya sebagai penguat sumpah setia. Yang demikian itu mirip apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Baiat menjadi jabat tangan karena baiat merupakan bentuk kata benda masdar dari kata ba'a. Jadi baiat dapat diartikan umpapan antara dua belah pihak, pemimpin dan umat, yang saling menukar janji setia untuk saling menaati, seolah-olah masing-masing keduanya telah menjual apa yang ada pada dirinya, baik dalam hal menyenangkan maupun pada hal yang tidak menyenangkan sekalipun, serta mempercayakan segala urusan kepada pemimpin, amir, yang dilakukan setelah permusyawaratan. Tarekat sendiri dibangun di atas landasan sistem hubungan yang erat dan khas antara seorang guru, mursyid, dengan muridnya. Hubungan mursyid dan murid ini dapat dianggap sebagai pilar terpenting dalam organisasi tarekat. Tarekat sendiri dibangun di atas landasan sistem dan hubungan
yang sangat erat antara seorang guru mursyid dengan muridnya. Hubungan mursyid dan murid ini dapat dianggap sebagai pilar penting dalam organisasi tarekat. Hubungan tersebut diawali dengan pernyataan kesetiaan atau baiat dari seseorang yang hendak menjadi murid tarekat kepada syekh tertentu sebagai mursyid. Teknis dan tata cara baiat dalam tarekat seringkali berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi pada umumnya ada 3 tahapan penting yang harus dilalui oleh seorang calon murid yang akan melakukan ritual atau zikir tertentu. Tata cara baiat tersebut yakni talqin al-dzikir, mengulang-ulang zikir tertentu. Al-hadl, mengambil sumpah, dan libs al-kirqon, mengenakan jubah. Proses inisiasi melalui tata cara baiat ini sedemikian penting menentukan posisi seorang dalam organisasi tarekat, karena baiat mengisyaratkan terjalinnya hubungan yang tidak akan pernah terputus antara seorang murid dengan mursyidnya. Begitu baiat diikrarkan, maka sang murid dituntut untuk mematuhi berbagai ajaran dan tuntunan sang mursyid, serta meyakini bahwa mursyidnya tersebut adalah wakil dari Rasulullah SAW. Lebih dari itu, diyakini bahwa baiat juga sebuah perjanjian antara murid sebagai hamba dengan Al-Haq sebagai Tuhannya. Setelah menjadi murid, biasanya perjalanan spiritual suluknya sang murid dimulai dengan mempelajari tasawuf. Beberapa waktu yang ditentukan oleh sang mursyid. Sang murid sendiri dalam menjalani beberapa tahapan pengalaman spiritual, makomat, hingga sampai pada pengetahuan tentang al-hakikat, kebenaran hakiki. Apabila sang murid telah dianggap lulus dalam perjalanan spiritualnya dalam memahami hakikat, maka sang mursyid akan mengangkatnya sebagai khalifah. Yang proses pengangkatannya biasanya diberikan ijazah, otorisasi atau lisensi. Dalam dunia tarekat, selain ada ijazah untuk murid yang naik jadi khilafah, ada juga istilah ijazah yang diberikan kepada murid tetapi bobotnya lebih ringan, yakni ijazah amalan untuk mengamalkan ritual zikir tertentu yang diajarkan oleh mursyidnya, dan ijazah oleh murid dan diijazahkan untuk murid yang dianggap telah menyelesaikan tahapan tertentu dari ajaran tarekat dari mursyidnya tersebut. Sekian untuk interpretasi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.